Halo, Bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Ruby Julianto, dalam channel YouTube Pokok Art. Ini saya berhadapan dengan sebuah bahan sandiki yang ingin saya sharingkan adalah membuat terusan batang atau terusan flow atau terusan gerak dasar pada sebuah bahan bonsai Yamadori. Yamadori seperti kita tahu adalah bahan bonsai yang diambil dari alam. Oke, sebelum saya lanjut video ini, silakan di like dulu ya. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk berlangganan channel Pokok Art. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa semua bahan dari alam terus langsung bisa diproses. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa. Jadi yang dimaksud bisa dan tidak bisa itu jadi gini, bonsai itu kan awalnya adalah membuat batang dulu, membuat raga dulu, membuat gerak batang, membuat gerak dasar dulu. Ada yang kita ngambil dari alam, gerak dasarnya sudah ada, sudah di sana, dan kita sudah tahu oh ini gerak dasarnya ada. Kemudian kita tinggal meneruskan membuat percabangan. Tetapi ada pula gerak dasar yang perlu diperbaiki. Nah, seperti contohnya pohon ini. Pohon ini mempunyai gerak dasar yang tidak bisa nanti langsung di ujungnya sini saya bangun sebuah mahkota. Ya, karena di sini sangat rumit, pertumbuhannya sangat kompleks, sangat complicated. Dan kalau dengan kondisi yang begini, bagaimana saya menentukan lehernya? Ya, kan? Saya harus meneruskan gerak batang ini yang tadinya terpotong di sini, kemudian ini muncul hidup baru, untuk memilih salah satu kehidupan baru ini menjadi terusan dari batang ini. Lama, harus menunggu keseimbangan agar terjadi terusan yang luas, yang seimbang. Sama, kalau kita lihat pohon ini berbatang banyak. Ini batang satu, ini juga batang, ini boleh dikatakan kekuatan kedua. Ini bisa dilihat. Ini juga tidak bisa langsung dari sini saya kerumpulkan mahkota di sini, tidak bisa. Gerak batangnya putus. Jadi harus saya teruskan dulu, harus saya buat dulu. Nah, setelah potong di sini saya pilih mana, kelihatan nggak ini? Setelah terpotong di sini saya pilih yang mana, yang ini atau yang ini, untuk menjadi terusan gerak batang dulu. Jadi di sini saya besarkan dulu. Ini saya akan besarkan dulu untuk menjadi terusan gerak batang, atau di sini saya besarkan dulu. Nanti kita tentukan yang mana. Sama, yang sebelah sini juga. Nah, ini ada, nah bisa dilihat ya, potongan segini gede. Habis kita nggak bisa terus dari sini terus kita kerumunkan di sini, kita bikin tajuk ya, nggak bisa. Kita harus teruskan dulu dia menjadi terusan batang. Yang mau dipilih yang mana, yang ini atau yang ini, nanti kita tentukan ya. Jadi jelas ya, inilah salah satu contoh pohon bahan bonsai yang didapat dari alam, yang tidak bisa langsung kita buat, harus kita proses dulu sehingga dia layak disebut bahan bonsai. Jadi ini hanya sebatas prabahan, jadi belum bisa disebut bahan. Karena apa? Karena gerak dasarnya belum ada, harus diteruskan dulu, harus ditambah dulu. Oke, saya mulai dengan memilih perantingan dulu.
membuka dulu, mengurangi pergaulan agar nanti terlihat. Nanti kita ikuti prosesnya, mana-mana cabang yang akan saya teruskan menjadi terusan gerak batang atau gerak dasar. Oke. Seperti di awal saya sudah memberikan penekanan tema pada konten atau pembahasan pohon ini, bahwa dari pohon ini saya ingin membuat atau meneruskan pembuatan gerak batang dulu. Ya, ini adalah posisi yang saya mau. Kenapa kok saya harus meneruskan atau membuat terusan gerak batang dari pohon ini? Karena gerak batang dari pohon ini diperoleh, atau pohon ini diperoleh dengan gerak batang yang putus. Jadi seperti dilihat gerak batang yang utama ini, saya tidak bisa tiba-tiba membangun mahkota dari ranting-ranting ini. Nanti akan terlihat putus, lehernya lurus turun ke bawah. Saya harus meneruskan dulu gerakan ini, mau menuju kemari atau ke atas. Saya lebih memilih ke atas. Untuk itu saya harus memilih salah satu ranting-ranting ini untuk saya besarkan dan jadikan terusan dari gerak batang yang ke arah atas. Lama ya lama, karena apa? Saya harus mencapai keseimbangan paling tidak sebesar cabang yang ini. Jadi nanti kalau di sini sudah ada terusan gerak batang sebesar ini, nah mahkota akan dibangun di sini. Nah, itu kesan pohon akan berbeda lagi. Tidak hanya pada batang utama, tapi batang kedua juga bisa dilihat ini. Nah, ini batang kedua. Ini juga putus, sampai di sini putus. Sampai di sini dia stop, terdiri dari ranting-ranting kecil. Maka saya harus memilih satu untuk saya teruskan menjadi gerak batang yang dari sini. Di sini nanti akan terus naik. Nah, disinilah letak mahkota kedua akan saya bangun. Yang ketiga juga, ini ada sedikit kemunculan yang akan saya manfaatkan. Bisa dilihat ya ini ya. Kemunculan ini akan saya manfaatkan untuk terusan dari gerak batang. Nah, ini apalagi nih, cuman segerombol gini. Jadi sulit, kita harus memilih mau diteruskan ke sini, atau ke sini, atau kemana. Saya lebih memilih ke sini karena di sini ada sebenarnya sudah ada pertumbuhan yang besar. Jadi keseimbangannya ini nanti akan mengejar ke ini. Jadi nanti setelah ini berdiri atau membesar, mahkota akan dibangun di sini. Yang ketiga. Yang keempat, saya membuat paru.
Ini baru ini. Jadi pohon keempat baru. Mahkota kecil akan di sini. Nah, selanjutnya bagaimana? Kemungkinan yang ini sangat besar sekali juga akan saya bangun mahkota di sini. Nah, itu nanti. Yang paling penting dasarnya dulu ini boleh diperhatikan yang saya kawat ini. Empat ranting yang saya kawat ini adalah nantinya menjadi terusan gerak batang. Ya, bisa dipahami ya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komen, scroll aja ke bawah. Selanjutnya setelah proses pengarahan ini, saya akan melakukan pemilihan lagi untuk menentukan cabang-cabang mana yang nanti akan dipakai. Selain lagi proses pemilihan saya atau concern pemilihan saya, sekarang concern pemilihan saya pada cabang. Ya kemungkinan nanti pada batang juga, tapi yang utama, yang paling penting udah kita tentukan dulu. Nah sekarang cabang-cabang apakah ini dipakai, kalau dipakai nanti dia akan jadi apa, kemudian ini juga kalau dipakai nanti dia akan posisinya di mana, kita ikuti proses saya selanjutnya. Nah ini udah selesai dikawat dan saya arahkan. Seperti tadi udah kita temukan mana terusan batang, mana yang menjadi cabang, mana yang menjadi pengikut atau calon batang lagi. Nah, jadi ini adalah kunci dari membuat bahan bonsai Yamadori atau yang diambil dari alam. Kadang-kadang kita harus meneruskan gerak batang dulu untuk memprosesnya menjadi bahan bonsai. Jadi sekarang ini masih belum termasuk bahan bonsai, artinya bahan bonsai yang siap kita garap atau siap kita ranting. Kita harus melakukan pembesaran dulu. Untuk santiki, pembesaran tidak perlu dilakukan di ground atau di pot yang besar sekali. Pot cukup kurang lebih 2-3 kali perbandingan pot yang nantinya akan digunakan sudah cukup. Jadi ini akan saya besarkan dulu, 1, 2, 3. Kemudian ini 4, saya mau bikin baru. Kemungkinan 5 ini juga akan menjadi kekuatan baru. Yang lain saya arahkan aja. Jadi saya masih belum tahu kegunaannya nanti atau digunakan atau tidak, saya masih belum tahu karena masih nunggu pembesaran ini dulu. Jadi nanti kalau jalurnya atau gerak batangnya sudah terlihat, ini kebetulan multi trunk ya, 1, 2, 3, 4 tadi udah terlihat, baru nanti kita tentukan cabang-cabangnya mana yang kita pakai lagi. Seperti di sini masih bergerombol, saya biarkan saja. Saya belum tentu memakai semua dan kemungkinan juga bisa dipakai semua, kita masih belum tahu. Yang penting arahannya dulu, kita arahkan menuju ke arah yang kira-kira nanti akan diletakkan. Baik, demikian dulu perjumpaan kita kali ini, yaitu membuat terusan gerak dasar dari sebuah bahan Yamadori. Saya akan terus mengupdate kondisi pohon ini. Ya, nanti kemungkinan 4 atau 6 bulan kemudian ini sudah besar, nanti akan saya update lagi. Dari situ nanti kita akan lihat bahwa memang diperlukan untuk melakukan pembesaran terusan batang.
saya berikutnya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat, dapat menjadi pembelajaran kita semua. Mari kita membuat bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.